Saya ke Mas Seno. Banyak loh lembaga survei, nggak cuma satu, yang mengatakan bahwa ada relasinya antara kritik yang ditujukan kepada Pak Jokowi dengan naiknya elektabilitas Prabowo Gibran. Apa masih mau terus dilanjut soal politik dinasti, MK dan lain-lain? Ya, satu persoalan hari ini Mbak yang kita rasa ini mengganggu. Masalah apa yang terjadi di MK kemarin itu bukan hanya persoalan ini untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas seseorang. Bagi kami di dalam pilpres atau pemilu apapun yang kita bicarakan adalah bagaimana kita melalui cara-cara dengan benar. Maka kami bersuara semua. Pada hari ini tidak hanya dari pendukung Pak Ganjar yang saya rasa perlu bersuara, tapi dari semua anak muda Indonesia juga merasa ini sebagai suatu hal yang janggal. Dalam saat menjalani sesuatu, kemarin kita sudah melihat bagaimana MK telah memberikan keputusannya tentang etis atau tidak etisnya, dan jawabannya adalah ini tidak etis. Nah, maka hari ini pada saat bicara tentang survei itu kan sebenarnya salah satu referensi dari banyak referensi yang bisa digunakan masyarakat untuk memilih nanti pada tanggal 14 Februari. Nah, kalau kita melihat survei sekarang, seluruh survei dengan segala hormat saya menghargai. Tapi kita harus melihat juga dalam survei itu juga ada variabel yang menentukan. Contohnya dalam menentukan pemilih atau menentukan respondennya di mana. Dan kemudian bagaimana metodologi samplingnya, bagaimana desain pertanyaannya disusun. Dan ini bisa mempengaruhi jawaban-jawaban. Nah, hari ini kalau kita melihat di SMRC dengan sama-sama surveinya ya, ada 75% masyarakat Indonesia yang tidak suka pada saat Pak Jokowi melakukan yang namanya politik dinasti apapun bentuknya. Itu tampil dalam survei yang lain. Sehingga kami percaya bahwa banyak referensi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan. Ini pertandingan belum mulai, masih panjang. Salah satu referensi lain misalnya adalah ya hasil putusan MK itu. Dan banyak lainnya yang kemudian nanti akan jadi bahan pertimbangan sebelum masyarakat menentukan pilihan. Maka kita yakin itu. Kalau Kang Ujang seperti apa? Ini melihat bahwa ada masyarakat yang nggak suka Pak Jokowi dikritik lalu pindah ke Prabowo Gibran, atau masih ada juga yang mengkritik mengenai sesuai dikatakan Mas Seno tadi? Ya, kalau saya lihat begini Mbak Caca, ada beberapa variabel untuk bisa menjelaskan misalkan kenapa sentimen negatif itu tentang MK ya, yang ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo Gibran, itu seolah-olah tidak berdampak. Ya kan, kenapa tidak berdampak? Karena elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran naik kan begitu. Itu persoalannya. Nah, saya cek gitu di lapangan, cek juga ada teman-teman lembaga survei yang tidak dipublikasi. Ternyata dampaknya itu di elit memang iya terasa. Jadi publik yang dan pendidikannya tinggi gitu atau yang kalangan menengah ke atas, itu isu ini memang tidak terlalu suka. Tetapi bagi masyarakat kelas bawah itu mereka agak cuek terkait dengan persoalan ini. Walaupun menarik tadi temuan dari SMRC. Nah, persoalannya ada yang harus kita baca, kenapa misalkan Pak Jokowi selalu diserang gitu ya. Selalu apa namanya tadi katakanlah dianggap ya memainkan sesuatu di MK misalkan. Tapi kan itu kan dianggap oleh publik sesuatu yang apa ya, ya tidak berdasar lah. Dianggap ya masa ya cewek-cewek di MK. Walaupun memang Pak Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Tetapi saya melihatnya ketika keputusan MK itu sudah diketok ya, itu final. Nah, MK ini yang saya baca adalah proses etiknya. Oleh karena itu kalau kita objektif harus membelah, memberir gitu ya. Di mana ini ada etik, di mana dia ada keputusan MK-nya. Nah, keputusan MK ini hanya bisa dibatalkan dengan MK. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami bersama agar objektif bahwa ada persoalan misalkan etiknya iya. Kita akui dan kita juga mengkritisi itu. Tapi finalnya Gibran menjadi cawapres ini juga harus kita perhatikan begitu. Mas Seno, kalau singkatnya berarti kritik-kritik ini akan masih terus dilanjutkan meskipun ada kekhawatiran ini membuat tren menurun. Karena apa? Ada proses nanti membuat masyarakat pada akhirnya percaya dengan esensi kritik ini atau gimana? Ya, karena yang mengkritik tidak hanya dari kita. Saya rasa dari berbagai macam masyarakat gelombang ini terus berjalan. Dari banyak intelektual, tadi disampaikan Pak Ujang bahwa di isu elit dan di teman-teman yang akademis ini menjadi sebuah perdebatan dan pergunjingan. Nah, kita bicara tentang kebenaran, bukan hanya persoalan elektabilitas. Nah, bagaimana itu Bang Andre? Gak mundur loh, mereka akan terus memproduksi kritik-kritik yang menurut mereka itu memang versi dari tim pemenangan Prabowo Ganjar Mahfud memang benar. Soal netralitas juga sekarang disorot, Bang Andre. Ya, menurut saya itu sah-sah saja. Yang pasti sekarang kami di TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran menghormati hasil keputusan final MK dan juga menghormati hasil keputusan MK. Dan kita
juga sudah tahu bahwa KPU sudah mensahkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan sudah mendapat nomor urut 2. Ya, kalau ada para pihak yang masih tidak puas dan mempermasalahkan, itu hak mereka ya. Fokus kami sekarang pertama adalah memastikan masyarakat tahu program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga masyarakat tertarik memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kedua, ada pesan Pak Prabowo dan Mas Gibran kepada kami. Pak Prabowo menyampaikan selalu kepada kami untuk bicara hal-hal yang positif saja tentang beliau, tanpa perlu menjelekkan kandidat lain, tanpa perlu bicara negatif dan black campaign terhadap kandidat lain. Itu fokus kami. Nah, tapi tentu sekali lagi kami harus merespon juga kalau ada dugaan kecurangan. Dan tentu tim hukum Prabowo Gibran saat ini lagi menginventarisir, ya, meneliti dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan kandidat-kandidat lain. Dan kita lihat, ya, kalau surat fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dan Kabinda itu benar, ini patut diteliti secara menyeluruh oleh pemerintah. Apakah ini hanya PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat saja, atau bisa saja begitu banyak PJ-PJ yang mentandatangani fakta integritas dengan Kabinda-Kabinda yang lain. Ini perlu ditelusuri oleh pemerintah. Kalau itu terjadi, luar biasa. Ini bentuk kecurangan yang sangat-sangat luar biasa. Membahayakan itu. Kalau itu terjadi ya, kalau itu benar, itu betul-betul maling teriak maling, ini membahayakan bagi demokrasi, karena ini kecurangan yang sangat luar biasa. Baik, kalau itu benar, ya. Nah, tentu ini lagi diinvestigasi oleh Bawaslu. Kita mendorong Bawaslu turun tangan menginvestigasi itu, ya, dan kita mendorong pemerintah mencek PJ-PJ Bupati. Kalau itu benar, sekali lagi. Karena ini kalau itu terjadi, itu luar biasa. Bagaimana instrumen negara dipakai secara menjijikkan dan memuakkan untuk menangkan salah satu kandidat tertentu. Itu yang namanya Caca. Maling, teriak maling, Caca. Kalau itu benar. Ya. Maling teriak maling loh dibilang ini. Ya, saya mau jawab dulu ya. Satu, persoalan drakor yang tadi disampaikan oleh Bang Andre. Apa sih yang menjadi penentu ada terjadi drama atau tidak? Biasanya kalau kita anak-anak muda lihat film Korea, lihat film action itu kan bisa melihat apa yang jadi variabel penentu. Variabel penentunya cuma satu, ada plot twist nggak di ujung. Nah, hari ini dari para aktor yang bermain, siapa yang melakukan plot twist? Saya rasa kami tidak pernah berubah-berubah. Paginya tempe, sorenya kedelai, kita tidak berubah. Maka drama ini ditujukan ke siapa? Apakah ke kami? Saya kok ragu-ragu kalau itu diarahkan ke kami, drama itu. Kami hanya merespon saja apa yang kemudian terjadi saat ini. Terkait dengan kecurangan, kita melihat bagaimana komitmen setiap capres pada saat misalnya pengumuman di KPU. Ya, kita menghargai itu. Pertanyaannya, PJ Bupati yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, hari ini afiliasi politiknya kemana? Apakah ke kita? Saya rasa tidak. Hari ini kemudian kita bisa melihat dengan jelas di track recordnya yang ada, bisa kita telusuri. Kalau memang ada dugaan-dugaan pelanggaran itu, marilah kita main fair. Marilah kita cek bersama-sama siapa yang menggunakan misalnya truk-truk yang berlambangkan logo BUMN dan menyebarkan baliho kemana-mana yang itu tersebar di berbagai macam video. Siapa yang kemudian hari ini terbukti melakukan pelanggaran etik di MK untuk menguntungkan pihak siapa. Maka kita bisa melihat, dan pelanggaran-pelanggaran ini kan masyarakat nanti yang bisa menentukan. Saya rasa itu. Oke, Bang Andre, jadi adu banyak pelanggaran, indikasi pelanggaran ini Bang Andre. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, ada Bupati Majalengka ajak pegawai honorer menangkan caleg dan capres PDI Perjuangan. Siapa Bupati Majalengka itu? Ketua DPC Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan. Lalu ada dugaan ya fakta integritas Pak PJ Bupati Sorong ya dengan Kabinda untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Lalu juga ada indikasi bagaimana PJ Gubernur Babel diganti karena menolak mendukung Ganjar Pranowo karena ingin menjaga netralitas beliau sebagai ASN. Lalu juga kita lihat ada viral ya PNS di Boyolali ya diminta untuk memilih Mas Ganjar. Lalu yang kedua nih, lalu ada juga wakil ketua TPN
Mas Ganjar yang juga kepala badan BP2 MI, ya, menjadikan BP2 MI jadi ajang kampanye Mas Ganjar gitu loh, ya, saudara Beni Ramdhani gitu loh. Lalu juga ada beredar video PJ Bupati Muna Barat diduga mengkampanyekan capres dan Mas Ganjar dan juga caleg DPD RI. Jadi lalu juga ada ditemukan ya dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Cilacap. Baik. Ya. Dan yang lain-lain. Jadi kita punya data dan tim hukum kami lagi mendalami dan mempelajari hal-hal ini. Baik. Dan kita akan proses ke Bawaslu. Jadi kalau Mas Seno punya dugaan pelanggaran terhadap pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, silahkan laporkan ke Bawaslu. Kita transparan saja karena Pak Prabowo sekali lagi ya segini ini teori psikologis ya Caca. Teori psikologis itu biasanya Caca orang yang curiga kepada orang lain melakukan kecurangan itu biasanya orang itu waktu dulu suka melakukan kecurangan waktu dia di posisi yang berkuasa sehingga punya ini teori psikologis sehingga punya kecurigaan ya. Ini ada teori psikologisnya begitu sehingga jadi orang itu waktu berkuasa dia melakukan kecurangan sehingga di saat yang lain dia curiga bahwa orang lain kalau berkuasa akan melakukan kecurangan seperti yang dia lakukan gitu loh. Ini sederhana teori psikologisnya Caca. Jadi sekali lagi kalau memang ada dugaan kecurangan ya yang dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, monggo silahkan laporkan secara transparan. Tapi sekali lagi kami ingatkan, jangan bangun framing jahat, jangan bangun narasi jahat dengan persepsi-persepsi sehingga sekali lagi ada dugaan maling teriak maling. Seperti itu Caca. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya. Pemirsa, apakah nantinya kita akan mendengar saling serang ini sampai tanggal 14 Desember, pemirsa? Sampai mereka lupa, lantas mereka ini mau jualan program apa sih? Di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.